Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iksada TV. Di sini saya Dini Alfi dari LPM Generasi 8. Di sini saya sebagai moderator dan rekan saya Mona akan membedah buku yang berjudul Aropi. Bisa dijelaskan sekilas tentang isi bukunya mengenai Aropi? Buku yang berjudul tentang Aropi ini menceritakan tentang anak sekolah yang menyukai seorang gadis yang aneh yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan juga orangnya ceria. Oke, masih kepo untuk cerita selanjutnya? Silahkan simak sampai habis ya. Saya akan membedah buku yang berjudul tentang Aropi, tentang penulis Syafulan, lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro dan tinggal di Demak. Dia memang menyenangi dunia tulis-menulis. Kocak dan gokil, mungkin itulah gambaran penghobi teater, renang, voli, dan lari ini. Ia bisa dihubungi via email ether233gmail.com, Facebook Rauna luvias@yahoo.co.id. Identitas buku yang berjudul Aropi, penulis Syafulan, nomor ISBN 9786 0279 33798, jumlah halaman 182, penerbit Pink, tanggal terbit Juni 2013. Sinopsis: Aropi adalah sebuah judul novel dengan Aropi yang menjadi tokoh utamanya. Kisah Aropi penuh dengan haru dan kisah cinta yang sangat berliku. Berbanggalah menjadi cewek limited edition adalah semboyannya. Novel Aropi yang dikisahkan dengan awal cerita yang kocak dan ending yang buat air mata meleleh. Aropi memiliki bentuk tubuh yang besar dan kaki seperti gajah yang tidak menghentikan Aropi menjadi desainer. Desainer terkenal dan hasil rancangannya dipakai oleh artis-artis dunia adalah salah satu impiannya. Cewek absurd ini selalu memakai dandanan yang super aneh dengan memakai bandana hewan dan memiliki koleksi kaos kaki yang berpola hewan-hewan yang selalu ia pakai saat sekolah. Aropi adalah salah satu penyiar radio di sekolahnya. Pada suatu saat, ia mempunyai teman yang bernama Niko. Niko yang menyukai Kayla dari kecil, malah Kayla menyukai kakaknya yang bernama Rano. Di sekolahnya, Niko dikenal dengan cowok keren, atletis, dan lain-lain, yang membuat semua para wanita di sekolahnya menjadi menyukainya, kecuali Aropi. Ia sangat membenci Niko dikarenakan Niko adalah cowok playboy yang mantannya ada 23 orang. Pada suatu hari, Pepe sahabat Niko pergi ke rumah Niko untuk mengajaknya bermain basket di lapangan kompleks. Niko yang sedang duduk di sebuah kursi panjang di lapangan dan Niko pun tampak sedang melamun. Pepe tahu bahwa sahabatnya itu tampaknya sedang butuh tempat untuk curhat. Setelah mendengarkan curhat Niko, Pepe pun memberi ide bahwa jika Niko ingin move on dari Kayla, Niko harus punya pacar lagi. Tetapi Niko menolaknya dengan alasan bosan dengan tipe-tipe cewek standar seperti mantan-mantan terdahulunya. Pepe pun memberi ide bahwa jika Niko menolak cewek-cewek yang biasanya saja, mengapa Niko tak memacari Aropi? Karena dia cewek yang unik dan menantang dan mengingatkan dia tak suka kepada Niko. Bahkan meliriknya pun jarang. Niko yang awalnya menolak, ia pun menerima tawaran Pepe karena merasa tertantang oleh Pepe. Pagi yang cerah, Niko berangkat sekolah dengan membonceng sahabatnya. Pada saat sudah sampai di sekolah, Niko pun menunggu Aropi di depan gerbang sekolahnya. Walaupun awalnya Niko ragu, saat Aropi datang, Niko langsung menyapanya dengan memancarkan senyum terbaiknya. Pada saat itu pula, Niko menembak Aropi. Sampai di depan kelas tetapi Aropi menolaknya dengan mentah-mentah. Musuh Aropi yang sangat menyukai Niko pun seketika itu langsung jatuh pingsan karena mendengar Niko yang menembak Aropi. Pada saat sorenya, sehabis pulang sekolah, Aropi yang sedang melamun memikirkan sifat Niko yang tadi pagi. Lamunannya pun memecah karena mendengar ada suara tanda telepon dari ponselnya. Dan ternyata yang menelponnya ialah Lea, mantan kedua-tiganya Niko. Lea pun mengajak Aropi bertemu di sebuah kafe. Aropi yang seketika itu langsung berdandan ala wanita Jepang, langsung bergegas menuju ke tempat yang dituju. Di sana Lea memberi sebuah amplop yang isinya adalah daftar hobi Niko. Pada saat di rumah, Aropi pun membuka amplop coklat yang diberikan oleh Lea tadi.
Ia tertawa membaca sebuah daftar fobia Niko. Bel berbunyi, Aropi berbunyi. Mama Aropi pun membukakan pintu yang ternyata adalah Niko. Mama Aropi langsung bergegas menemui Aropi dengan semangat karena baru kali ini ada lelaki tampan yang datang ke rumah dengan tujuan ingin bertemu Aropi. Aropi pun langsung menemui Niko, dan Aropi memberikan beberapa syarat kepada Niko jika Niko ingin menjadi pacar Aropi. Niko harus menyanggupi syarat-syarat yang diberikan Aropi. Aropi pun membawanya menaiki tangga yang makin lama makin tinggi, dan akhirnya tibalah ia di lantai tertinggi di rumah Aropi. Salah satu syarat yang diberikan Aropi adalah Niko harus menaiki tangga yang ada di lantai paling atas rumah Aropi. Niko pun semakin berkeringat dingin karena salah satu fobia yang dimiliki Niko adalah fobia terhadap ketinggian tertentu. Aropi pun menyemangati Niko dengan ucapan yang keluar sendirinya dari mulut Aropi. Dan mendengar ucapan Aropi, Niko pun memanjat satu persatu tangga dengan melawan rasa takutnya. Pada waktu sudah sampai di tujuan, Aropi pun memuji Niko dan Niko pun berterima kasih terhadap Aropi karena Aropi telah menghilangkan fobianya. Hari demi hari Aropi dan Niko pun semakin dekat, dan fobia Niko satu persatu menjadi hilang. Pada suatu hari, Niko mengajak Aropi ke sebuah pesta ulang tahun pernikahan orang tuanya. Niko pun mengantarkan Aropi ke sebuah butik langganan mamanya. Walaupun hujan deras, ia tetap menerjangnya. Sewaktu Aropi sedang memilih gaun, ponsel Niko berdering yang ternyata Kayla yang menelpon. Saat itu, Niko pun meninggalkan Aropi di butik karena Niko harus menemui Kayla di kantin sekolah. Pada saat itu, dengan tatapan sinis, Aropi meninggalkan butik tanpa membawa barang apapun. Ia langsung pergi ke sekolah untuk siaran. Pada saat ia hendak menuju ke ruangan siaran, Aropi melihat Niko dan Kayla sedang ada di kantin sekolah. Dengan meneteskan air mata, ia bergegas menuju ruang siaran, dan ia pun tak lupa membacakan surat dari Mr. P yang sudah mendobrak-rating radio tersebut. Pada saat di rumah Aropi bingung akan menghadiri pesta undangan dari Niko atau tidak, karena masalahnya hati Aropi masih sakit dan ia tidak mempunyai gaun untuk pergi ke pesta. Dan pada waktu itu, ia pun membulatkan tekadnya untuk menghadiri undangan dari Niko. Dengan memakai gaun balon, bandana kelinci, dan sepatu boot, Aropi pergi ke rumah Niko. Pada saat sampai di sana, ia pun dipermalukan oleh Kayla, dan Rano pun menarik Aropi dan membawa Aropi ke tempat yang aman. Kayla yang melihat kejadian itu pingsan, dan pada saat itu, Rano dan Kayla putus, dan terjadi pertengkaran hebat antara Niko dan Aropi, yang membuat saling diam satu sama lain jika bertemu. Padahal Aropi sangat merindukan Niko, dan Niko pun menyesal telah bertengkar dengan Aropi, karena ia tak tahan jika ia didiamkan oleh Aropi. Niko berasa ada yang hilang dari dirinya. Pada saat itu, Mama Aropi menerima surat yang berisi bahwa Aropi diterima di Sekolah Desainer Internasional di Paris. Aropi pun memeluk mamanya dengan rasa bahagia dan sedih. Di siaran terakhirnya, Aropi menyampaikan kepada semua pendengar setianya bahwa ia akan pergi ke Paris. Dan saat itu Mr. P menelpon radio sekolahnya. Aropi pun sedih dan menangis tak kuasa bahwa Niko akan mengatakan sejujur-jujurnya. Pada saat Mr. P mengungkapkan jati dirinya, ternyata Mr. P itu Pepe bukan Niko. Hati Aropi pun menjadi lega. Pada saat malam sebelum Aropi berangkat ke Paris, Pepe menghampiri Niko di rumahnya. Pepe sedih melihat sahabatnya yang kini kurus dan tak terawat sedang melamun di jendela. Pepe pun menyampaikan kabar bahwa Aropi akan pergi ke sekolah di Paris. Dengan tanpa basa-basi, Niko langsung memakai jaketnya dan menaiki motor sport yang berwarna merah itu. Pada saat sampai di rumah Aropi, Niko pun meneriaki nama Aropi tanpa peduli bahwa orang-orang yang sudah terlelap atau belum. Aropi pun keluar, dan Niko pun menyatakan cintanya pada Aropi dan meminta Aropi menjadi pacarnya. Aropi pun mengajukan syarat kembali, yaitu bahwa Niko harus menunggu Aropi pulang dari Paris. Niko pun menyanggupi tawaran Aropi. Kelebihan dari novel Aropi ini adalah setelah membaca novel Aropi banyak sekali kesan, mulai dari pembawaan ceritanya yang mampu menghipnotis pembaca agar bisa berimajinasi, penempatan tokoh yang bagus, dan alur cerita yang tidak membuat pembaca jadi penasaran. Pembaca juga disuguhi tokoh Aropi yang mempunyai sifat periang, kocak, dan juga alay, sehingga pembaca pun tak dibuat bosan dengan alur cerita. Kekurangannya, masih banyak kita temukan penulisan yang salah
dalam novel Arapi sehingga pembaca sulit memahami arti kata Arab. Hasil bedah buku kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Iksada TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.